warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk hadir dalam room ini. Perkenalkan, saya sebagai host Ibu Wiwi Kumiati, SPD dari SMP Negeri 5 Cepu, akan memandu kegiatan daring pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di room pembelajaran daring. Guru hebat Nusantara ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun presentasi pembelajaran materi kali ini akan diberikan materi pada pelajaran tata boga yang akan disampaikan oleh guru hebat bernama Ibu Wiwin Darmanti MPD dari SMK N2 Boyolangu Tulungagung. Ucapan terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada Bapak Wahono SPD sebagai founder yang sangat luar biasa, dan ucapan terima kasih kami kepada Ibu instruktur kami yang sangat hebat, Ibunda Dr. Anda Zainab MSI. Baiklah Bapak Ibu semuanya, waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada Ibu Yayu Sakti SPD dari SMK N2 Boyolangu Tulungagung untuk memandu acara sebagai moderator. Monggo Bu Yayu Sakti, saya persilahkan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Wiwi. Selamat pagi Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Selamat bergabung di room kami yang hari ini akan menghadirkan presenter kami Ibu Wiwin Darmanti. Sebelum beliau menyampaikan presentasinya hari ini, perkenankan saya memperkenalkan atau menyampaikan kurikulum vitae beliau, Ibu Wiwin Darmanti. Beliau lulusan sarjana dari UPI Bandung, menunggu S1-nya, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Negeri Surabaya, mengambil program studi pendidikan dan teknologi kejuruan. Beliau mengajar di SMK Negeri 2 Boyolangu sejak tahun 2009 sampai sekarang. Hari ini beliau akan mempresentasikan tentang moktail. Sebelumnya juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono selaku founder GEMUN dan juga instruktur kami Bapak Ibu Dr. Anda Haja Zainab MSI yang selama ini mendampingi kami. Nah, untuk kelancaran acara hari ini Bapak Ibu presentasi pagi ini, nanti selesai Bu Wiwin mempresentasikan tentang media SAC-nya, kami perkenankan Bapak Ibu memberikan pertanyaan, nanti akan kami bagi 2 termin untuk pertanyaannya, bisa melalui chat ataupun bisa langsung nanti melalui mic-nya. Kepada Ibu Wiwin, selamat bertugas, semoga lancar sampai akhir, tidak ada kendala sinyal. Kepada Bu Wiwin kami silahkan. Terima kasih Yayu Sakti selaku moderator, terima kasih Ibu Wiwi Kumiati selaku host, terima kasih atas kesempatannya. Baik, akan saya mulai ya Bapak Ibu untuk materi saya pada pagi hari ini. Ini adalah bidang tata boga Bapak dan Ibu. Nah, siswanya adalah kalau di masyarakat biasa dikenal dengan siswa tata boga. Di dalam slide yang saya tampilkan ini, slide opening, itu disebutkan pelajaran tata hidang SMK kelas 11 program keahlian kuliner. Kalau secara kurikulum sekarang namanya sudah program keahlian kuliner Bapak dan Ibu. Tetapi secara umum yang kita kenal di masyarakat namanya tata boga.
Baik, ini adalah slide opening. Setelah slide opening, kita akan masuk ke slide home. Saya klik home. Di slide home ini saya menampilkan judul materi saya. Judul materinya pada pagi hari ini adalah mocktail. Nah, untuk mocktail itu saya kasih keterangan dalam kurung dengan huruf yang lebih kecil, yaitu minuman non-alkohol, supaya anak-anak membangun persepsinya sebelum menerima pembelajaran ini. Nanti untuk lebih jelasnya ada di materi selanjutnya. Kita mulai ke slide berikutnya ya Bapak Ibu, yaitu slide materi. Nah, ini kita tekan tombol materi. Oke. Bapak dan Ibu, untuk slide materi, saya awali dengan slide yang berisi tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara, seluruh Indonesia, sebagaimana kita guru dalam mengajar, kita wajib dan harus menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kepada siswa kita sebelum memberikan materi. Tujuan pembelajaran, kalau dalam bentuk aplikasi SAC seperti ini, kita berikan secara bentuk tertulis pada slide sebelum materi. Tapi kalau kita sedang mengajar di kelas, tujuan pembelajaran kita sampaikan secara verbal ke anak-anak. Kenapa tujuan pembelajaran penting untuk didengarkan atau dibaca oleh peserta didik sebelum memasuki materi? Nah, ini kaitannya juga tentang membangun persepsi anak-anak, Bapak Ibu. Kita contohkan misalnya kita akan pergi rekreasi ke Gunung Bromo. Kemudian rombongan kita naik bus, gitu ya. Kalau kita hanya dikasih tahu kita akan ke Bromo, maka proses perjalanan, atau proses pembelajaran itu tidak akan seefektif dibanding ketika kita setelah tahu kita akan ke Bromo, kita juga dikasih tahu tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan-tujuan pembelajarannya dalam hal ini kita contohkan seperti tempat-tempat yang akan kita lewati. Misalnya kalau kita mau ke Bromo, kita dikasih tahu oleh guru kita, nanti dalam perjalanan ke Bromo, yang pertama kita akan keluar dari Kabupaten Tulungagung, karena saya orang Tulungagung ya. Kemudian nanti kita akan memasuki Kota Malang. Nah, kalau kita sudah memasuki Kota Malang, itu nanti sudah semakin dekat. Nanti setelah memasuki Kota Malang, kita sampai di sekitar area wisata Gunung Bromo, kita harus parkir, bis kita harus berhenti di tempat base camp elep atau jeep gitu ya. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran. Itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran dari materi tata hidang saya dengan materi model ini adalah ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama, setelah menerima materi tentang model ini, siswa dapat menjelaskan pengertian model. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan teknik pembuatan model. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan berbagai bahan dan alat dalam pembuatan model. Nah, setelah siswa membaca tujuan pembelajaran, siswa dapat melanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya, saya siapkan tombol kuning, tanda panah ke kanan ini untuk disentuh oleh siswa kita, oleh peserta didik. Kita sentuh ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk slide yang ini, saya menyiapkan tanda panah ke kiri juga, Ibu Bapak. Kalau yang ke kuning kan untuk ke slide berikutnya, kalau yang hijau ini untuk kembali ke slide sebelumnya. Jadi kalau siswa kita ternyata ingin lagi membaca tujuan pembelajaran, tersedia slide yang kiri. Oke, kita masuk ke pengertian mocktail. Pengertian mocktail itu saya sandingkan dengan koktail, Bapak Ibu. Meskipun materi saya judulnya itu mocktail, di dalam silabus itu hanya menyebutkan mocktail, tetapi koktail tetap saya sandingkan dalam materi mocktail ini. Kalau mocktail adalah minuman yang tidak mengandung alkohol, maka koktail adalah minuman yang mengandung alkohol. Jadi mocktail dan koktail itu adalah kebalikannya. Baik, untuk pengertian sudah. Kita masuk ke slide berikutnya, kita tekan panah yang kuning ini. Nah, di sini masuk ke materi komposisi mocktail. Oke, komposisi mocktail itu adalah bahan-bahan yang digunakan
dalam pembuatan mocktail. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mocktail itu bisa mineral water, itu pasti ya Bu, dasar. Air mineral, air putih itu pasti mendasari semua pembuatan minuman. Kemudian jus, kemudian sirup, kemudian soda. Nah, soda ini sangat beragam di pasaran Ibu. Kita bisa pakai misalnya mulai dari Sprite, Fanta, Coca-Cola, Pepsi. Itu semua masuk ke kategori soda water. Kemudian untuk sirup juga kategorinya di pasaran banyak banget, mulai dari sirup marjan, sirup apapun yang tulisannya sirup itu kental dan manis, nah itu masuk ke kategori sirup. Kemudian untuk jus di pasaran ada yang sudah dijual instan seperti buah kita, itu agak encer, itu juga masuk ke kategori jus. Atau kita bikin sendiri buah-buahan di blender, nah itu juga masuk ke kategori jus. Nah, kemudian selain bahan-bahan tersebut, mocktail itu bisa ditambah dengan bahan lainnya, misalnya ditambah kopi, ditambah tea, ditambah susu, kopi, tea, milk, madu, coklat. Bisa juga ditambah rempah, misalnya jahe, kayu manis. Ada Ibu, Bapak minuman itu yang ada aroma kayu manisnya, ada aroma star ice atau star ice itu bahasa Indonesia apa ya? Apa bunga pekak itu ya? Itu ada hanya untuk aroma dan sedikit rasa. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita tekan tombol yang kuning ke kanan. Oke, selanjutnya yaitu materi teknik pembuatan mocktail. Nah, teknik pembuatan mocktail itu ada 6. Dan semuanya berbahasa Inggris. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadi agak kurang cocok karena ini adalah istilah ya Bapak Ibu. Jadi biar anak-anak juga tetap belajar menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu blending. Blending itu proses pembuatan mocktail menggunakan alat yang namanya blender. Kalau blender kan kita semua udah sering dengar nih. Jadi semua bahannya itu nanti dicampur jadi satu, dimasukin ke blender, blendernya dinyalakan, tercampur, baru disajikan. Kemudian teknik yang kedua namanya mixing. Mixing ini ya mix mencampur. Jadi hanya dicampur, kemudian diaduk dengan sendok, gitu ya, tanpa menggunakan mesin atau alat apapun. Kemudian teknik yang ketiga yaitu stirring. Nah, stirring ini mengaduk dengan tujuan agar mocktail tetap jernih. Jadi ini biasanya diaduk dengan es batu yang ukurannya besar. Misalnya es batunya bentuknya kotak besar gede Ibu. Kalau kita biasanya melihat di tayangan YouTube atau bar-bar tender itu, jadi es batunya diaduk, setelah itu diambil, dibuang. Jadi hanya untuk mendinginkan suhu mocktail. Kemudian yang keempat, layering. Nah, layer ini kan bahasa Inggris artinya lapisan gitu ya. Nah, jadi ini teknik membuat mocktail dengan cara mocktail tersebut nanti hasilnya akan berlapis-lapis seperti pelangi. Jadi tidak tercampur antara warna dalam. Halo, lanjut ya. Jadi tidak akan bercampur antara satu bahan antara jusnya, sodanya dengan sirupnya itu nanti akan berlapis-lapis berbentuk seperti pelangi. Nanti akan kita tunjuk gambarnya di akhir. Kemudian yang kelima yaitu teknik shaking. Nah, teknik shaking ini wajib memakai alat yang namanya shaker. Shaker itu bentuknya kayak botol terbuat dari stainless, itu fungsinya untuk mencampur bahan. Shaker ini kedap udara, jadi kalau untuk mencampur bahan itu dia lebih bagus komposisinya nanti. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu teknik modeling. Nah, teknik modeling ini buah yang akan dipakai sebagai bahan pembuatan mocktail itu ditumbuk kasar. Jadi stroberi misalnya atau jeruk itu ditumbuk kasar. Alat tumbuknya namanya muddler. Muddler itu kalau kayak orang farmasi zaman dulu, kalau sampai sekarang juga sih ya mungkin, kalau mau menghancurkan obat itu kan ditumbuk gitu ya. Nah, pakai muddler. Nah, ini juga sama untuk teknik pembuatan mocktail dengan teknik modeling, itu buahnya ditumbuk kasar. Setelah itu baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Baik, ini untuk slide teknik pembuatan mocktail sudah. Kita masuk ke slide berikutnya, kita tekan lagi tanda panah ke kanan yang kuning.
Nah, ini dia slide alat pembuatan mocktail. Nah, di sini ada beberapa gambar untuk alat pembuatan mocktail. Nah, ini yang paling kiri disebut blender. Kemudian kanannya ini long bar spoon. Nah, ini sebenarnya spoon itu kan artinya sendok ya Ibu, Bapak bahasa Indonesianya. Tapi long bar spoon itu tangkainya itu sangat panjang. Mungkin tangkainya panjangnya sekitar 20 cm. Karena dia nanti berfungsi untuk membuat mocktail dengan berbagai kreasi. Jadi tangkainya memang harus panjang. Harus lebih panjang dari tingginya gelas deh gitu. Tingginya gelas untuk mocktail itu beragam, bisa tinggi 10 cm, 15 cm. Jadi long bar spoon pasti panjangnya juga sekitar 25 cm. Kemudian alat yang berikutnya ini ada muddler. Nah, ini dia muddler. Ini di gambar slide saya ini terlihat muddler digunakan untuk menumbuk salah satu bahan buah yang diletakkan di dalam gelas. Nanti ditumbuk kasar, setelah hancur, setelah pecah gitu ya, baru dicampur dengan bahan yang lainnya. Nah, kemudian yang paling kanan ini alatnya namanya shaker. Nah, ini dia, shaker ini diperlukan untuk teknik shaking. Jadi, semua bahan dan termasuk es batu dimasukkan ke dalam shaker lalu ditutup, kemudian dikocok, dihentakkan beberapa detik gitu ya, mungkin sekitar 15 detik, setelah itu dibuka baru dituang ke gelas untuk disajikan. Oke, ini slide alat pembuatan mocktail sudah. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita tekan lagi dengan panah yang turun ke kanan ini. Nah, ini dia contoh aneka penyajian mocktail, Bapak dan Ibu. Jadi alat gelas untuk penyajian mocktail itu beragam bentuknya, mulai dari yang bentuknya bergelombang, lurus tinggi, atau tinggi bagian atasnya lebih besar, gitu ya, berkaki, tidak berkaki. Jadi sangat beragam. Nah, ini yang paling kanan. Nah, ini contoh mocktail yang dibuat dengan teknik layering. Tadi saya bilang nanti ada gambar untuk layering itu berlapis-lapis seperti pelangi. Nah, ini jadi yang paling bawah itu sirup misalnya, sirup rasa jeruk. Kemudian yang tengah sari buah, kemudian yang paling atas yang biru itu soda Pepsi Blue yang warna biru. Nah, ini waktu menuangnya harus perlahan, kemudian ditahan pakai long bar spoon, pakai sendok tadi Bapak Ibu. Jadi dia tidak menghantam bahan yang sudah ada di dalam gelas, sehingga dia akan berlapis. Kalau nuangnya tidak ditahan pakai long bar spoon atau pakai sendok, dia langsung menghantam bahan yang ada di dalam, langsung tercampur. Ambiar kalau Bapak Ibu ya bahasa gaulnya ya. Oke, untuk slide materi ini adalah slide terakhir, dan supaya peserta itu tahu bahwa menyadari bahwa ini slide terakhir, di bagian bawahnya saya beri tulisan materi telah selesai. Anda dapat melanjutkan pembelajaran pada evaluasi. Jadi siswa sudah tidak lagi mengira ada slide berikutnya karena sudah selesai. Dan juga pada slide ini tanda panah ke kanan tidak saya sediakan. Hanya saya sediakan tanda panah yang kiri yang untuk kembali ke slide sebelumnya. Baik, ini kita anggap kita sebagai siswa sudah selesai pada kolom materi. Kita akan mengklik kolom evaluasi. Yuk kita klik. Oke, ini dia mulai slide evaluasi. Pada SAC yang saya buat ini, saya membuat 4 soal. Setiap soal skornya 25. Jadi nanti kalau siswa menjawab keseluruhannya benar, skor akhirnya ya 100. Nah, kita sama-sama coba mengerjakan Ibu ya, Bapak ya, soal 1 sampai 4. Oke, ini soal yang pertama. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ini A, mocktail mengandung alkohol. Salah, karena mocktail itu kan dari awal pengertiannya juga sudah minuman non alkohol.
Yang B, koktail adalah minuman yang tidak mengandung alkohol. Ini juga salah, karena koktail itu harus mengandung alkohol. Yang C, koktail mengandung sari buah dan alkohol. Masih tetap salah, karena tetap ada alkoholnya meskipun ada sari buahnya. Nah, jawaban yang benar adalah D. Koktail adalah minuman yang mengandung alkohol. Kita klik D. Benar. Oke, ketika benar, ini akan langsung lanjut ke slide soal berikutnya. Benar ataupun salah, langsung lanjut ke slide berikutnya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak tidak bertahan di soal yang sama. Soal nomor 2. Yang termasuk teknik pembuatan mocktail adalah A. Shaking. Betul. B. Poaching. Ini tidak betul. C. Simmering. Ini juga tidak betul. D. Blending juga tidak betul. Tapi B, C, dan D, poaching, simmering, dan blending ini ada di istilah-istilah tata boga Bapak Ibu, tapi tidak untuk minuman. Jadi ini istilah-istilah ini meskipun jebakan, tetapi digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran yang lain, membuat makanan. Tapi untuk mocktail, yang benar adalah A, shaking. Mari kita klik shaking. Oke, betul. Selanjutnya soal nomor 3, yang bukan bahan baku pembuatan mocktail. Nah, bukan bahan baku pembuatan mocktail. Itu A, soda water, B, sirup, C, butter, D, jus. Jawaban yang bukan untuk mocktail itu yang C, Bapak Ibu, butter. Butter itu bahasa Inggris yang sering digunakan kadang untuk istilahnya kita menggunakan di dalam bahasa Indonesia itu mentega. Nah, itu butter itu saudaranya mentega. Kalau kita klik yang C ya, butter itu jawaban yang diinginkan. Nah, betul. Masuk ke soal nomor 4. Soal terakhir ini Bapak dan Ibu. Yang termasuk alat pembuatan mocktail adalah, nah, alatnya kan ada beberapa di sini supaya anak-anak lebih berpikir, saya tidak menyebutkan alatnya satu-satu, tetapi saya beri 2 alat. Jadi bisa jadi alat yang satunya betul, yang satunya salah. Jadi jawaban itu kan juga salah. Bisa aja sih kalau kita mau nanti untuk bikin soal berikutnya alatnya kita kasih 3 macam gitu ya. Jadi blender, koma, ini mixer, koma. Kemudian misalnya cutter, koma. Jadi anak-anak lebih berpikir. Gitu. Oke, yang A, blender dan mixer. Bukan ya Bapak Ibu, tadi tidak ada di materi. Kemudian B, longbar spoon dan blender. Nah, ini jawabannya yang benar B. Yang 3, shaker dan mixer. Nah, yang C, shakernya betul, tapi mixernya tidak termasuk. Yang D, shaker dan cutter. Shakernya ini betul, tapi cutternya tidak termasuk. Jadi jawaban soal nomor 4 yang betul adalah B. Longbar spoon dan blender sesuai materi yang sudah dibaca anak-anak pada slide sebelumnya. Oke, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan semua soal dan jawabannya semuanya benar, maka skor total Anda adalah 100. Nah, setelah skor total ini muncul, SAC yang saya buat untuk materi mocktail sudah selesai Bapak Ibu. Tetapi masih ada satu lagi kolom yaitu developer untuk memperkenalkan diri kita sebagai pembuat materi SAC ini. Kan materi SAC ini jangan-jangan nanti bisa aja di-download oleh siswa sekolah lain atau peserta-peserta kegiatan lain. Kalau yang mendownload itu adalah siswa-siswa kita kan pasti sudah kenal dengan gurunya. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan aplikasi ini bisa aja beredar, di-share kemana-mana sehingga di-download oleh siapa saja, oleh siswa mana aja. Makanya kolom developer ini wajib kita buat, kita adakan supaya bisa berkenalan dengan pembuatnya atau bahkan bisa berkomunikasi dengan pembuatnya. Karena di kolom developer ini kan ada kontak kita untuk bisa menghubungi. Oke, di kolom developer ini saya menampilkan nama saya, kemudian foto diri saya, instansi saya, tempat bekerja, kemudian kabupaten dan provinsi tempat tinggal saya. Nah, untuk kontak, saya tidak mencantumkan nomor WA atau nomor telepon sengaja, tapi saya mencantumkan email.
Jadi kalau misalnya ada saran, masukan untuk menghubungi saya, itu saya wadahi melalui email saya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah sampai ke slide developer. Sepertinya sudah cukup untuk presentasi materi SAC saya tentang Muktel. Selanjutnya, unmuted. Ada Ibu Yayu Sakti selaku moderator. Ibu Yayu Sakti. Ya, Bu Wiwin. Ya, alhamdulillah. Tadi materi tentang Muktel sudah dipresentasikan oleh Ibu Wiwin. Ini Bu Wiwin, kita Bapak Ibu kita bisa menarik kesimpulan ada minuman Muktel dan koktail. Nah, Bapak Ibu silakan bertanya. Ini kita buka termin pertanyaan. Ini sudah ada masuk pertanyaan, 2 pertanyaan Bu Wiwin di chat. Yang pertama dari Bapak Permadi, berarti selama ini di pesta-pesta ada minuman istilah koktail itu salah ya Bu? Itu pertanyaannya Bu Wiwin, monggo silahkan dijawab pertanyaan dari Bapak Permadi. Baik, Bapak Permadi, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Selama ini kalau di pesta-pesta itu ada istilah pesta menyajikan koktail gitu ya Bapak ya, koktail ya, berarti salah ya? Tidak salah, kalau memang yang disajikan adalah koktail, minuman yang mengandung alkohol, minuman yang mengandung wine gitu ya, itu kalau dia bilang koktail justru malah benar. Berarti kita kalau orang muslim, misalnya kayak saya muslim, kan ada istilah halal haram ya Bapak Ibu ya, berarti kita nggak usah minum minuman yang tadi disebut koktail. Kita mencari aja minuman yang disebut dengan mocktail, atau minum mocktail, apa minum jus, apa minum air putih. Yang koktail biar aja yang bersedia minum. Tapi itu nggak salah Pak Darmadi, kalau memang disebut di pesta-pesta menyediakan koktail, berarti ya memang minuman beralkohol. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin. Demikian tadi Bapak Permadi pertanyaannya dijelaskan oleh Ibu Wiwin. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Wiwin dari Ibu Siti Hafsoh Yayu. Pertanyaannya, banyak muktail yang digandrungi anak-anak muda dan rata-rata berasal dari produk luar dengan harga yang mahal. Bisakah produk kita bersaing dan tetap disukai oleh anak-anak muda saat ini, Bu Wiwin? Ya. Jadi intinya saya jawab ya Bu Sakti. Ya, oke. Ya, silakan Bu Wiwin dijawab. Dari Bu siapa Bu? Tadi Bu Yayu Hafsoh. Oh iya Bu Yayu, terima kasih pertanyaannya juga luar biasa. Bu Yayu Hafsoh, untuk muktail yang ada di pasaran itu memang produk dari luar, impor gitu ya Ibu. Sebenarnya tidak salah karena minuman muktail atau koktail itu kan bukan minuman tradisional dari Indonesia. Itu kan memang minuman yang berasal dari kontinental, dari Inggris, Amerika gitu ya Bu, daerah-daerah barat sana kontinental. Kalau kita selama ini mengkonsumsi itu impor, itu memang karena produksinya mungkin di sini, tapi minuman itu pada dasarnya awalnya dulu berasal dari negara-negara Eropa sana. Kalau kita mau bersaing, bisa banget sebenarnya. Supaya bersaing, kita tetap pakai istilah-istilah muktail, tetapi komposisinya bisa kita campur dengan berbagai bahan tradisional, misalnya jahe, dicampur kunyit, dicampur kayu manis, meskipun tidak banyak gitu ya. Kemudian kalau dikemas, itu nanti ya harus mengikuti standar pabrik pengemasan dan masa kebersihan ya, supaya dia bisa bertahan berbulan-bulan di dalam kemasan. Kalau kita tidak memproduksi sesuai standar pabrikasi, ya namanya minuman muktail, disajikan paling lama setengah hari, sudah harus diminum 5 jam gitu ya misalnya Bu, sudah harus diminum. Tapi bisa bersaing, sangat bisa. Bahkan misalnya Bu Yayu buka kafe, menjual berbagai aneka muktail,
bisa. Yang cantik-cantik, yang warnanya indah-indah gitu Bu Yayu. Gitu Bu Yayu. Bu Yayu sama-sama Bu Yayu, moderator dengan penanya. Bu Yayu penanya, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ini terima kasih Bu, ditunggu inovasinya. Ini jawaban dari Bu Siti Hapsoh Yayu.